Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Polisi telah menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung bersama tersangka lain dari pihak swasta Don Rito alias DR yang sudah lebih dulu ditahan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat sore Mas Zainur. Selamat sore Mbak Vera. Baik, Mas Zainur, pihak kepolisian ini telah menyerahkan atau melimpahkan perkara kasus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Menurut Anda, seperti apa sebetulnya aspek legalitas dan juga independensi penanganan perkara yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan ini? Dari aturan hukum, tidak ada satupun dasar hukum untuk melegitimasi penyerahan perkara di tengah jalan di tahap penyidikan dari penyidik kepolisian ke penyidik kejaksaan. Yang bisa dilakukan ketika sebuah perkara masih berjalan diserahkan kepada aparat penegak hukum lain adalah kepada KPK. Ada dasar hukumnya di dalam pasal 10A huruf besar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Jadi KPK itu boleh ambil alih perkara di tahap penyidikan atau di tahap penuntutan. Tapi kalau kejaksaan tidak boleh melanjutkan pekerjaan penyidikan di tengah jalan kemudian dilanjutkan sendiri. Itu tidak boleh. Nah, kalau mau sesuai hukum, penyidikannya selesaikan dulu oleh penyidik Polri sampai P21. Kalau sudah P21 baru serahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Yang kedua, aspek independensi. Betul sekali Mbak Vera. Jadi kalau ini ditangani sendiri oleh penyidik kejaksaan, aspek independensi tidak bisa dijamin. Meskipun katanya akan dibentuk tim penyidik khusus, tidak dari orang-orang yang punya konflik kepentingan. Siapa yang bisa menjamin bahwa perkara ini akan diusut secara tuntas? Pertanyaannya, kalau korupsi sebagai organized crime biasanya melibatkan banyak pihak tidak dilakukan sendiri, apakah kejaksaan akan membongkar sampai tuntas komplotan gerombolan dari FA itu? Kalau terkait dengan person-person di internal kejaksaan sendiri, siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang yang terkait dengan FA tidak menjadi bagian dari tim penyidik? Sehingga memang dari sisi hukum maupun dari sisi substansi, ini adalah satu proses penyelesaian yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan penuh dengan potensi konflik kepentingan. Mbak Vera. Kalau memang tidak ada landasan hukumnya Mas Zainur, lalu apa dampaknya kalau ini tetap dilanjutkan oleh Kejagung? Dampak yang pertama, potensi untuk gugur di tahap pra-peradilan ketika tersangka challenge. Ya, ini kalau dari sisi potensi ya, soal tersangka apakah akan menggunakan haknya untuk melakukan pra-peradilan atau tidak, itu lain lagi. Tetapi kalau dari sisi potensi, ketika ada pelanggaran hukum acara, maka tersangka punya hak untuk mengajukan pra-peradilan, mempersoalkan peralihan dari penyidik kepolisian ke penyidik kejaksaan. Meskipun ya kalau dari sisi perkara tentu tersangka lebih nyaman kalau ditangani oleh teman-temannya sendiri, mantan anak buahnya sendiri, rumahnya sendiri, begitu. Yang kedua adalah resiko perkara ini tidak akan terungkap dengan lengkap. Maka ketika perkara ini tidak terungkap dengan lengkap, akan ada perlakuan yang berbeda. Ada yang ditangani, ada yang tidak. Bahkan sekarang pun, Mbak Vera, sudah ada bentuk perlakuan yang berbeda. Misalnya, salah satu tersangka sudah ditahan. Terus kemana FA? FA belum dipanggil, belum diperiksa, belum ditahan. Sudah ada perbedaan perlakuan sesama tersangka. Padahal ya, ini perkara ketika ditangani oleh kepolisian ngebut sekali. Ada penggeledahan ke 12 tempat, kemudian melakukan penyitaan hampir setengah triliun. Gerak dari penyidik Polri itu sangat cepat, sangat kilat. Tetapi begitu ada isu keputusan para pimpinan untuk ini diserahkan kepada kejaksaan, sekarang belum ada pemanggilan terhadap FA, belum ada penahanan terhadap FA, apalagi untuk mengembangkan perkara tersebut untuk bisa membongkar jejaring FA di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri. Jadi ini memang penuh dengan problem dan sekali lagi saya sampaikan, seharusnya menurut undang-undang problem ini diselesaikan melalui mekanisme pengambil alihan perkara oleh KPK. Namun demikian, keterangan terakhir dari Ketua KPK sepertinya
mengutamakan sopan santun, hubungan baik antar lembaga, tentu ya rakyat hanya diminta untuk menonton drama dari elit-elit penegak hukum ini, Mbak Vera. Artinya celah untuk Febri lolos dari statusnya sebagai tersangka jika mengajukan pra-peradilan itu bukan hanya soal pelimpahan saja dari Polri ke Kejaksaan, tetapi juga soal dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka tapi belum pernah diperiksa sebagai saksi. Ya itu salah satu resiko ya, meskipun ada banyak pendapat ya, ada pendapat yang mengatakan syarat penetapan tersangka secara formil dan material di dalam KUHP itu sudah lengkap. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP yang baru tidak disebutkan harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi memang ada jurisprudensi ya, putusan-putusan terdahulu dari hakim pra-peradilan yang tetap meminta adanya pemeriksaan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka untuk memberi hak ingkar sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, konfrontir terhadap alat-alat bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik, memberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi versi dari calon tersangka tersebut dan sebagainya. Tapi juga ada pihak yang mengatakan, oh, putusan MK yang mewajibkan itu kan putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang itu memberi tafsir terhadap KUHP lama. Ya, tetapi kan sekarang KUHP-nya sudah baru, berarti itu kan sudah tidak berlaku lagi. Namun demikian, kalau kita cek di dalam putusan-putusan pra-peradilan ya, masih ada putusan pra-peradilan yang memang masih menggunakan kewajiban pemeriksaan seseorang sebelum sebagai tersangka tersebut diperiksa sebagai saksi. Jadi memang ada dua resiko gitu ya saat ini. Resiko soal belum diperiksa tetapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan resiko pengalihan yang tidak ada dasar hukumnya. Dan dua resiko ini membuat FA ini punya posisi yang di atas angin. Apalagi sekarang kasusnya sudah dilimpahkan di tengah jalan kepada kejaksaan, rumahnya berkarir puluhan tahun, mungkin sekitar 35 tahun gitu ya. Sehingga ini menurut saya kalau kita lihat dari perkembangan perkara ini di tahap awal, dukungan publik kepada penyidik sangat tinggi gitu ya, agar perkara ini dibongkar secara tuntas gitu. Tetapi sekarang harapan publik menjadi semakin kecil. Publik juga tidak percaya bahwa kejaksaan akan bisa menangani perkara ini dengan independen selain resiko-resiko hukum yang dua hal tadi yang sudah kami jelaskan. Kalau misalnya resiko hukum itu bisa ditanggulangi oleh penyidik dan juga pihak kejaksaan, dua-duanya diamankan begitu. Tetapi kan publik punya pertanyaan satu lagi, yaitu pertanyaan soal independensi. Jangan-jangan semua akan dilokalisir, hanya berhenti di FA saja. Tidak akan bisa mengungkap pelaku-pelaku lain yang menjadi bagian dari komplotan FA. Ya, singkat saja Mas Zainur, pelimpahan perkara oleh Polri ini kan tidak dengan tangan kosong ya. Kita tahu bahwa karena seluruh alat bukti hasil sitaan itu bernilai hampir 1,5 triliun hingga penetapan 2 tersangka. Nah, kalau memang follow the money hasil TPPU dengan melibatkan PPATK, apakah dapat mengungkap kemudian terlibatan aktor intelektual atau hanya akan berhenti di Febri saja tadi seperti yang Anda singgung? Itu semua tergantung kepada penyidik ya. Apakah penyidik akan olah, semuanya diolah sampai kemudian tuntas, lengkap, apakah penyidik akan kemudian lokalisir. Jadi yang bisa menentukan itu dari sisi penyidiknya, sehingga independensi, imparsialitas penyidik itu yang paling utama. Dan saya sebagai masyarakat ragu itu bisa dilakukan oleh kejaksaan karena ya tidak mungkin jeruk makan jeruk. Ya, jadi sekali lagi, satu-satunya jalan untuk dapat menjamin independensi dan juga profesionalitas penyidikan, perkara ini harus diambil alih oleh KPK yang memang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang KPK untuk dapat melakukan pengambil alihan perkara ketika perkara itu problematik dengan berbagai kriterianya di dalam pasal 10 huruf A besar Undang-Undang KPK. Dan menurut saya problematiknya itu sudah terpenuhi. Ini saatnya KPK untuk main di level nasional, harusnya tidak melulu bermain di Liga Kabupaten gitu ya. Tetapi ya kalau kita dengarkan keterangan dari Ketua KPK terakhir, nampaknya lebih mengutamakan sopan santun dan juga hubungan kelembagaan yang damai. Sekali lagi harapan publik, kita ikuti saja KPK bersedia untuk ambil alih. Apakah sepenuhnya memang karena sudah dilimpahkan ke Kejagung akan dilanjutkan oleh Kejagung, atau tadi saran Anda harusnya bisa dilimpahkan kepada KPK? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.